kesepakatan kelas. Kelas seperti apakah yang kita mau? Sekarang ini nanti kita bersama-sama membuatnya. Kawan-kawan semua harus bisa berpendapat. Apa yang kawan-kawan inginkan? Coba satu-satu ngomongnya. Ya, kelas seperti apa yang kawan inginkan? Harus membuat keyakinannya. Apa yang pertama tadi berarti? Menjaga kebersihan. Kedua apa lagi? Ibu tulis yang ketiga. Saling menyayangi kalau ada di kelas. Dia saling menyayangi kawan. Bekerja sama, menjaga kebersihan. Apa lagi? Yang kedua tadi? Harus tolong menolong antar sesama. Yang ketiga, saling menyayangi teman. Yang keempat apa ya? Apa yang keempat tadi? Saling menghormati antar sesama. Jadi kawan-kawan harus apa? Harus mengikutinya nanti ya. Iya, ayo bersama-sama kita harus mematuhinya. Yuk, kita yakini bersama ya. Tidak. Terima kasih. Jadi mulai dari hari ini kawan-kawan sudah mempunyai 4 keyakinan kelas. Terima kasih kawan-kawan atas ide-idenya. Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dah. Bagus mana di IG? Oh ya, ini ya. Baiklah, masuk aja kelas. Dapat kami gale-gale ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salam hebat luar biasa. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan dulu, nama saya Irawati. Saya CGP angkatan 6 Bangka Tengah 2022. CGP itu artinya calon guru penggerak. Angkatan 6 Bangka Tengah tahun 2022. Di sini nantinya saya ingin memaparkan mengenai budaya positif di sekolah maupun di rumah. Ini bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah. Nah, ilmu ini nanti saya harap tidak hanya sampai pada ibu-ibu ini semua, semoga nanti menyebar ke kawan-kawan yang lainnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan juga dalam sistem kegiatan ini kita boleh sharing, kita boleh tanya jawab langsung, ataupun kawan-kawan boleh bertanya. Apabila saya bisa menjawab, saya jawab. Apabila saya belum bisa menjawab, kita PR-kan dulu nantinya di penyajian kali ini. Nah, di sini kita sebelum mulai, saya harap semua peserta berdiri dulu biar nggak kaku kan, biar nanti ilmu yang didapati bisa mudah diserap. Baiklah, kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu ya. Iya. Biar kita semua bersemangat dalam memahami materi ini. Tepuk semangat 1. Hai, hai. Hai, hai. Yes. Tepuk semangat 2. Semangat. Yes. Tepuk semangat 3. I am the best. You are the best. We are the best. Go, go, yes. Nah, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
kita memahami materi lebih dalam, marilah kita berpantun bersama-sama dulu ya. Kalau saya baca, teman-teman bilang cakep ya. Oke. Pergi ke pasar membeli durian. Cakep. Tidak lupa membeli kuini. Cakep. Selamat datang saya ucapkan. Cakep. Semoga kita semua dalam lindungan Ilahi. Cakep. Ya baiklah kawan-kawan, karena pantun merupakan budaya Bangka Belitung, yang mana kita sebagai seorang guru harus mampu mewariskan budaya ini kepada anak-anak kita nantinya ya. Nah, di sini ada pertanyaan tematik atau pertanyaan pemandu. Setuju atau tidak? Ini ya. Kita mulai dari buku 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu-ibu setuju nggak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak? Ya, menurut kawan-kawan setuju ya. Kita lanjutkan. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Nah, di sini saya ingin tekankan kepada ibu-ibu dari pertanyaan pematik di sini bahwa ketiga hal ini sekarang menurut penelitian itu merupakan bentuk motivasi ekstrinsik, bentuk motivasi yang hanya dari luar. Jadi sekarang dari penemuan yang sekarang, jadi hal-hal seperti ini tidak diharuskan lagi diterapkan di sekolah maupun di rumah. Alasannya kenapa? Hukuman ini katanya dapat mendisiplinkan anak, tetapi tidak. Sebaliknya hukuman itu dapat menumbuhkan anak kita menjadi membangkang, dapat bukan malah mendisiplinkan, tetapi malah membuat anak itu menjadi anak yang pembangkang. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu juga tidak ya ibu ya. Nah, di sini juga pemberian hukuman sebenarnya yang namanya hukuman itu tidak boleh dilakukan baik secara fisik maupun secara mental. Jadi yang namanya hukuman itu tidak merupakan budaya positif yang mesti kita terapkan. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sini juga bukan merupakan motivasi yang terbangun dari dalam diri anak. Ini adalah motivasi dari luar diri anak atau motivasi ekstrinsik. Itu bukan dari pikiran anak itu sendiri, bukan keluar dari hati nurani anak itu sendiri. Ini bisa memberi disiplin, tapi tidak lama. Contohnya, misalnya guru Mir, dia itu baik, dia sering memberi aku reward, memberi aku hadiah. Nah, anak itu hanya patuhnya kepada Bu Mir. Ke guru-guru lain dia tidak bisa, karena di dalam hati dia, guru yang lain itu tidak memberikan penghargaan kepadanya. Jadi dia itu munculnya dari motivasi luar. Anak-anak itu hanya dapat disiplin misalnya dari Bu Mir saja. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada lagi namanya keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Terakhir akan kita pelajari restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Baiklah, saya beri pembukaan dulu bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini adalah mesti tumbuh di lingkungan kita
kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, menghormati. Itu merupakan bagian dari nilai-nilai universal. Terus ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan tadi. Di sini kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua, kita harus memahami apa sih sebenarnya hukuman itu, apa sih penghargaan itu, dan apa itu restitusi. Nah, di sini saya mau tanya, apakah ibu-ibu sudah mengenal kata-kata hukuman? Hukuman itu menurut kawan-kawan apa? Iya, sanksi yang harus kita berikan karena anak itu tidak menuruti aturan kan? Kalau penghargaan itu sebagai reward ya, reward untuk anak didik kita. Kalau restitusi, teman-teman udah kenal dengan kata-kata restitusi, tapi sebelum saya jelaskan lebih dalam, restitusi ini merupakan sikap pendisiplinan yang memiliki kerjasama antara guru dan anak. Di sini nanti kita sebagai guru tidak harus menuruti kemauan kita sendiri. Di restitusi ini nanti ada hubungan antara guru dan anak dalam menyelesaikan suatu problema, suatu kesalahan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Di sini nanti di dalam materi ini saya akan membagikan apa sih keyakinan kelas itu, bagaimana sih kita dapat membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan. Terkunci ya? Slide selanjutnya. Terkunci ya? Nah, selanjutnya akan saya jelaskan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa maksud kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu nanti ada meliputi beberapa hal yang akan saya jelaskan di dalam slide selanjutnya. Terus ada namanya 5 posisi kontrol. Jadi kita seorang guru ataupun orang tua harus memahami 5 posisi kontrol untuk mengontrol anak-anak didik kita, untuk mengontrol anak-anak kita di rumah agar mereka itu dapat berdisiplin sesuai dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan motivasi dari luar ataupun penghargaan yang ingin dia dapati seperti itu. Next, Bun. Nah, disiplin positif. Kita masuk ke apa makna disiplin positif? Yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin ini sebenarnya untuk kontrol diri, kontrol dari dalam diri kita sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini seseorang apabila ingin melakukan disiplin ini harus memahami nilai-nilai yang kita hargai seperti tadi. Let's go. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Jadi nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia. Berarti bukan sifat negatif. Yang ada adalah sifat positif yang ada pada diri seorang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal. Apa maksudnya universal? Menyeluruh, dipahami. Misalnya dalam anggota sekolah ini dia memahami atau mengambil nilai-nilai tersebut yang diterapkan bersama-sama seperti itu. Baik itu di sekolah maupun itu di keluarga, yang merupakan komitmen kita dalam suatu kelompok ataupun suatu organisasi seperti itu. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai itu bersifat umum, bersifat misalnya menyeluruh, tidak terbatas oleh bahasa, suku,
bangsa, dan latar belakang seseorang seperti itu. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Yang selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Perlu saya tanyakan kembali ibu-ibu, tadi motivasi intrinsik tadi apa? Kita di sini sharing aja ibu-ibu ya. Kita langsung tanya jawab, ataupun misalnya yang tidak mengerti langsung tanya saja. Tidak ada kesenjangan. Pokoknya kita sama-sama belajar, kita sharing di sini. Motivasi intrinsik tadi adalah motivasi yang tumbuh dari diri seseorang tanpa adanya paksaan seperti itu. Tanpa siapapun yang memaksa. Tanpa misalnya dia melihat hukuman. Kalau saya tidak melakukan itu, apa ya hukumannya? Kalau saya nanti juara, apa ya penghargaannya? Itu bukan merupakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu ialah dia timbul dari diri saya. Saya ingin melakukan hal itu karena saya ingin belajar, karena saya ingin maju. Bukan hal-hal yang iming-iming lain. Nanti misalnya seperti guru penggerak, siapa yang nanti mau jadi guru penggerak? Bisa naik kepala sekolah, bisa sertifikasi, bisa. Itu merupakan contoh motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi intrinsik ini adalah dari dalam hati kita sendiri. Kita harus berkeyakinan dalam hati kita, hal-hal baik itu harus kita lakukan. Contohnya seperti tadi, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu contohnya. Motivasi yang ada dalam diri kita, bukan melihat aku nanti bisa dihukum, aku nanti bisa dapat penghargaan, melakukan ataupun tidak melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita harus mulai dari diri sendiri. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosen. Jadi sesuatu nilai-nilai itu untuk dapat membuat motivasi intrinsik kita terbangun seperti itu dari nilai-nilai kebajikan tadi. Terus ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kan tengah maraknya kurikulum merdeka. Di sini kan dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih sebenarnya isi dari profil pelajar Pancasila itu? Ada nyanyinya, tapi saya karena nggak bisa bernyanyi, jadinya nggak pakai nyanyian ya. Gimana nyanyiannya, Bunda Yanti? Kami yang profil Pancasila itu ada kan lagunya? Nanti bisa di-download di YouTube, ada lagunya. Tapi isi dari profil Pancasila itu pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berakhlak mulia. Yang ketiga itu mandiri. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Yang keenam itu bernalar kritis. Jadi ada 6 isi dari profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Itu contoh sepenggal lagunya itu kan. Nah di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini tadi ya isi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu anak didik kita mesti kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus mandiri, anak didik kita ataupun anak kita di rumah kita biasakan untuk mandiri. Terus bernalar kritis, apa sih yang bernalar kritis? Bernalar kritis ini dimana seorang anak atau seorang manusia harus mampu memecahkan masalah dari berbagai masalah yang dihadapinya, harus memiliki pikiran dalam pemecahan masalah. Itu yang disebut dalam bernalar kritis. Contoh kalau anak TK, misalnya kita berikan puzzle kan, coba tolong susun ini.
Nah, dari situ kita bisa melatih anak untuk bernalar kritis. Gimana nanti biar puzzle ini tersusun dengan bagus misalnya, ataupun main quiz, ataupun apa, itu melatih anak-anak kita untuk bernalar kritis. Pemikiran itu jauh, pemikiran itu mampu untuk memecahkan suatu masalah. Sama seperti kita orang dewasa. Oh, misalnya seperti ini. Duitku lagi 100.000, beras udah deh, bumbu udah deh, lauk udah deh. Gimana lauk biar duit 100.000 nih, aku dapat memecahkan masalah, dapat tercover semua. Apa yang tadi bisa dapat, seperti itu ibarat. Itu adalah contoh suatu nalar kita. Kita harus memainkan nalar kita, seperti itu. Terus ada namanya kebinekaan global. Apa sih kebinekaan global? Ini mampu sebenarnya seseorang murid atau seorang manusia itu harus mampu bergaul, harus mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, seperti itu. Terus ada lagi gotong royong. Nah, dalam bergotong royong ini banyak hal-hal yang dapat kita ambil. Adanya kerjasama, adanya silaturahmi, dan adanya pokoknya kebersamaan itu menyatu sebagai individu yang bermasyarakat, sebagai individu yang majemuk, seperti itu. Terus kreatif. Apa sih kreatif? Kreatif ini adalah misalnya merupakan, misal kita dapat membuat suatu karya atau dapat menemukan ide-ide baru, seperti itu. Kita harus kreatif menghadapi zaman, seperti itu. Jadi anak-anak kita ini dalam profil belajar Pancasila kita bekali sekian dari ini, mesti kita bekali untuk agar mereka selamat dunia dan akhirat. Dan menurut Ki Hajar Dewantara itu, tugas kita seorang guru ataupun seorang orang tua itu harus menuntun anak didik kita atau anak kita agar menempuh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Next, Bun. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini untuk menghindari dan ketidaknyamanan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contoh pertanyaan dalam hatinya kan? Untuk mendapatkan imbalan dari seseorang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan? Dari pertanyaan-pertanyaan ini merupakan motivasi, termasuk dalam motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan intrinsik. Jadi apabila kita itu ibaratnya hanya mengharap imbalan, kita melakukan sesuatu, mengharap penghargaan, ataupun kita takut atas hukuman bila kita tidak melakukan sesuatu, itu baru termasuk dalam motivasi apa tadi kawan-kawan? Ekstrinsik, motivasi yang dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Tetapi bila kita sudah mengarah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya. Jadi apabila kita sudah dapat menghargai diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu itu, bukan untuk mendapat bukan untuk mendapat penghargaan atau bukan karena takut atas hukuman, itulah baru diri seseorang itu memiliki motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Next, Bun. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu bukan hanya terlepas misalnya dari perintah orang. Misalnya Ibu Iit, misalnya dia jadi kepala sekolah. Aku ingin melakukan, enggak tahu nanti marah Bu Iit kalau tidak melakukan. Bukan. Apabila Bu Iit tidak meminta saya, oh bebas merdeka. Bukan, sebenarnya merdeka itu bukan seperti itu. Tetapi kita sendiri yang memerintah diri kita sendiri, kata Ki Hajar Dewantara. Ibu-ibu perlu ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan kita ya. Dia ini sebenarnya itu lebih dari
ilmuwan-ilmuwan yang lain menerapkan pembelajaran, tapi baru dituangkan saat sekarang ini. Baru ibaratnya Bapak Ki Hajar Dewantara ini sekarang jadi model untuk pendidikan kurikulum merdeka. Sebenarnya sebelumnya itu ilmu-ilmunya ini sudah bagus, tapi Indonesia masih mengadopsi dengan ilmuwan-ilmuwan yang dari luar. Sebenarnya Pak Ki Hajar Dewantara ini luar biasa, tapi kita sebagai orang Indonesia itu belum dapat melihatnya. Baru sekarang kita akan dicanangkan untuk melakukan kurikulum merdeka yang ilmunya itu dituangkan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum itu bukan hanya oleh fisik, tetapi oleh penghargaan. Kadang kan kita menyangka dihukum itu misalnya hanya dari fisik saja. Sebenarnya tidak. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Kita itu hanya ingin melakukan sesuatu itu karena penghargaan sebenarnya, seperti itu. Yang biasanya kita terjadi, belum adanya yang muncul dari dalam kita sendiri. Banyakan ya. Terus ini apa sih yang dihukum dari penghargaan? Nanti anak-anak didik kita akan ini mendapatkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya hanya kita buaikan dengan penghargaan. Nanti kalau kamu juara ini, kamu bisa ini, nanti dapat hadiah ini. Jadi anaknya timbul kalau udah kena menang, udah enak ngikut aku ngabisin tenaga aku misalkan. Nah itu pengaruhnya. Untuk jangka pendeknya, ya dia mampu. Tapi untuk jangka panjangnya, kalau udah dapat hadiah itu apa ngikut, seperti itu kan. Ya yang selanjutnya, penghargaan itu menghukum sebenarnya. Penghargaan itu menghukum jiwa kita. Karena sesuatu ingin melakukan penghargaan, jadi batas gerakan kita itu nggak bebas. Hanya tahu dengan penghargaan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan ini tidak dapat mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan tepat, sesuai dengan waktunya. Dia akan mempengaruhi. Terus penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa demikian? Nanti misalnya seandainya kawan-kawan ingin mengikuti perlombaan sesuatu apapun atau kegiatan seperti ini, nanti kalau aku datang kalau pulang dah kalau apa-apa lah, itu kan misalnya nanti dah dapat hadiah apalah, boleh leteh baik duduk-duduk kan, seperti itu diundang ke Bunda Ira, tidak ada bawa apa-apa, itu contohnya kan selalu bisa merusak hubungan. Udah ini tidak enak lagi kemarin tidak mau apalah, minum putih tidak deh misalnya seperti itu kan. Itu nanti kan bisa merusak hubungan kita karena hanya kita dalam pikiran kita hanya mengharapkan penghargaan. Sebenarnya kita pertemuan seperti ini kita dapat silaturahmi, kata Bu Ustazah dapat memperpanjangkan umur ya Ustazah ya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa mematikan? Sesuatu kalau tidak diberi penghargaan tidak yang melakukannya, nggak mau dia lakukan, kan akhirnya kreativitas kita menurun. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Benar itu. Kalau kita hanya mengharapkan penghargaan otomatis terkuburlah motivasi yang ada dalam diri kita. Kita hanya semata-mata melakukan sesuatu hanya penghargaan. Jadi dapat mematikan motivasi intrinsik kita. Bukan hanya menurun menurut saya, tapi dapat mematikan. Next, Bun. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasinya ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri dukungan secara khusus. Jadi kita sebagai seorang guru ataupun orang tua, kita harus memberi dorongan kepada murid kita, kepada anak-anak kita secara khusus. Misalnya
ada anak kita namanya Ani. Dia itu misalnya datangnya terlambat terus ibaratnya dalam kelas dia nggak mau melakukan kegiatan itu. Nah di situ kita sebagai orang guru harus melakukan memberi dukungan. Nah kamu tadi terlambat karena apa? Kita ya gini misal katanya aku tadi nggak bangun tidur telat katanya bangun tidurnya lambat. Nah kita sebagai seorang ya lain kali Ani nanti bangun tidurnya itu lebih cepat lagi. Ani bisa dibantu sama siapa nanti kalau untuk bangun tidurnya? Misal seperti itu kan. Misal katanya dibantuin mama. Ya jadi nanti Ani dibantuin mama untuk membangun Ani lebih cepat. Jadi kita sebagai seorang guru jangan mematikan semangatnya. Karena dia datang, kamu datang terlambat. Nah besok pagi udah sekolah lagi lah terlambat terus macam ini. Tidur di rumah. Oh tidur di rumah. Misal kata kita seorang guru kan, otomatis anak itu down. Berarti bu guru begini dan nerima aku lagi. Tetapi bila kita memberi dukungan, misalnya tadi, ya nggak apa-apa hari ini kamu terlambat, besok lagi jangan ya. Besok pagi kamu minta bantuin sama mama, minta bantuin cepet-cepet. Nanti biar kamu jadi anak yang hebat. Gimana perasaan anak-anaknya dibandingkan dengan bentakan kita? Kan lebih senang, lebih ada muncul motivasi dalam diri anak tadi kan. Nah, bu guruku biar besok bangun cepat lah, biar kita lambat seperti itu. Gitu. Jadi kita itu harus memberikan dukungan secara khusus. Terus gimana kita memberi apresiasi lagi kepada anak didik kita? Beri pengakuan secara pribadi. Misalnya seperti ini, seorang murid misalnya dapat anaknya pinter, dapat menyelesaikan permainan tadi dengan baik, menyelesaikan masalah dengan hebat. Jadi kita seorang guru itu seperti ini. Wah, bagus sekali ya hasil karyanya si Dede. Ibu sangat bangga sekali loh. Ini dengan hasilnya luar biasa, kamu hebat. Ibu muncul dari dalam diri hati ibu guru kepadamu untuk memberikan apresiasi kepada kamu. Kamu luar biasa sekali, nak. Selanjutnya nanti kamu pertahankan ya, atau kamu lebih tingkatkan lagi. Kata kita seperti itu. Kita ngaku bahwa anak itu memang bagus. Jangan ngajak kita bilangnya udah bagus, sesuai ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh walaupun dia itu nggak bagus, menurut hati kita nggak bagus sama sekali, tapi kita sebagai seorang guru jangan seperti itu. Apabila dia sudah mampu menyelesaikannya, kita alhamdulillah, kita beri apresiasi kepadanya. Aku sebagai diri kita sendiri, menurut ibu bagus banget nih, seperti itu. Jadi muncul untuk kedepannya dia akan itu lebih bagus lagi. Bukan hanya kita beri penghargaan. Nah, dari kegiatan ini karena kamu bagus, ibu beri hadiah permen ya, ibu beri hadiah uang ya. Itu bukan. Itu namanya penghargaan. Kalau pengakuan beda dengan penghargaan. Pengakuan ini cukup dari hati kita dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kalau penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik yang ada dari luar. Terus beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kita sebagai seorang guru tidak boleh katanya pilih kasih. Mentang-mentangnya ya anak orang kaya, mentang-mentangnya ya baknya pejabat, misalnya. Oh, mentang-mentangnya ya anak guru, anak sendiri. Ya terus diperhati. Yang budak serungal dah, yang anak orang di ngaret dah, diperhati. Tidak seperti itu gitu sebagai seorang guru. Kita mesti menyamaratakan anak didik kita. Jadi semua anak itu nantinya akan memiliki cita-citanya masing-masing. Kita tidak tahu ke depannya. Sekarang dia jadi orang kaya, tidak tahu ke depannya apa nasibnya. Sekarang dia jadi orang miskin, tidak tahu gitu ke depannya. Jadi kita seorang guru itu tugasnya hanya menuntun anak didik kita untuk tumbuh menjadi anak yang bahagia, anak yang sukses dunia dan akhirat. Seperti itu. Kita tidak ada yang namanya pilih kasih. Maka kepada seorang murid pun kita harus memberi pengakuan yang sama kepada murid-murid tadi. Kita beri apresiasi yang sama bila dia melakukan hal-hal tersebut. Tidak mentang-mentang semua meleleh. Awak pemberi anak beli akhirnya
Tidak. Oh, tidak, bukan itu kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus memberi pengakuannya secara bergantian. Bisa kelas D yang satu ini tadi. Oh, yang tupli yang sudah. Oh, baguslah yang ini ya. Ibu ingin sekali Anda ibu bisa membuat seperti ini. Seperti kita pura-pura kita tidak tahu, pura-pura anaknya yang hebat. Seperti itu. Kita harus memberikan apresiasi kepadanya. Terus kita berikan pengakuan secara konsisten. Artinya jangan hari ini mentang-mentang tadi ku dapat ilmu dari guru penggerak. Hari ini jadi neraka pagi dosa. Ibu-ibu pula tadi kalau disampaikan ke Bunda Ira materinya sok anak pernah nyubel hari ini. Sok pagi dosa lagi bisa seperti itu. Sok pagi kawah namanya ke budak. Nah caca-caca dia misalkan dibangga-bangga dan diberi apresiasi. Tidak, harus berlanjutan, harus konsisten. Sama juga kita seorang ibu di rumah, kita harus konsisten. Kita terkadang ngomongnya kita di rumah itu karena kesibukan, karena tuntutan kan, jadinya kita kurang perhatian kepada anak-anak kan. Seperti itu, saya akui pokoknya. Apalagi sekarang saya itu tidak dapat memberikan apresiasi, bukan apresiasi yang saya dapatkan, tetapi kebalikannya. Sekarang ini yang didapatkan anak saya. Karena apa? Karena kita lelah. Sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Terus fokus pada proses. Jadi kawan-kawan kita itu fokus pada kegiatannya. Contohnya kita melakukan kegiatan apresiasi ini pada saat mereka melaksanakan proses kegiatan. Misalnya kalau di sekolah dia lagi misalnya pembelajaran menuang air. Jangan setelah menuang air tadi baru nyebutnya bagus. Pas dia lagi proses belajar menuangin air misalnya dalam botol. Wih pinter gen abu gurunya, fokus di menuang air jadi haben tumpah. Jadi kita berikan pada saat itu juga. Jangan kita tunggu-tunggu nanti kita lupa mengapresiasi. Pada saat proses itu terjadi. Terus next Bun. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh kalimat yang kita gunakan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh bahasa kita untuk memberikan apresiasi kepada anak tadi. Kemarin saya perhatikan, misalnya ini kalau kita sebagai seorang guru kita coba. Kemarin Bu Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru yang di kelas. Terima kasih ya kamu sudah memiliki empati yang besar, empati yang tinggi. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kan misalnya kan dia sudah mampu berkolaborasi dengan kawan, mampu membantu teman-teman, kita beri juga apresiasi. Misalnya Bu Guru sangat menghargai kepedulianmu Robi misalnya, karena kamu sudah mampu membantu teman-temanmu, luar biasa sekali kamu. Nah seperti itu misalnya contoh kalimatnya. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas ke masyarakat. Kita ucapkan terima kasih bila anak sudah mampu melakukan hal-hal kebaikan yang tadi seperti ini. Makasih ya. Sekarang habis gotong royong tadi ya kan. Makasih ya kawan-kawan. Tadi udah bantu Bu Guru cabutin rumput. Biar sekolah kita bersih. Nah nanti kamu pasti jadi anak yang luar biasa. Itu merupakan pengakuan ibu-ibu. Apresiasi kita pada murid. Jangan hanya lah minta sampah berkuelai. Lah nama istirahat. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi terkadang kita seorang guru atau orang tua itu lost, bisa pemikiran kita lagi lost atau lagi apa. Artinya karena yang mesti kita pikirkan kan. Malum, apalagi misalnya seperti kita nih, mana di rumah, mana di sekolah, tambah-tambah lagi caca-caca mana bikin lebih jual. Gimana jadi emosi ya tidak meluap-luap, cepat terpengaruh. Jadi mulai dari sekarang kita bersama-sama mulailah membangun dari diri kita sendiri untuk saling selalu menghargai anak kita. Kadang kita di rumah
Asal kita leleter, labu bumbu, labu ikan asin, misalkan habis ngoreng ikan asin, asal anak kita nanya, ma, ini apa gimana? Lah, lo, ini pun banyak gawi. Nah, iya kan? Sering kan? Sebenarnya tidak boleh. Apa nak? Sekarang nih, mah ada ngumpah. Apa namanya nanti ya? Atau apapun, ibu anu mak dengar lu apa yang mau nanti ditanyakan. Salah kita di rumah kan. Jadi jangan langsung kita marah. Salah kita bertanya, ma, ngapa gilangnya dia bertiang? Nuan, man kita bertanya ya. Tahu bertanya dan pun jate kata kita. Sebenarnya jangan. Kalau kita jawab semampu kita. Jadi kita jangan bentak mereka. Soalnya bila kita membentak mereka, insya Allah nantinya juga dia membentak. Setelah kita tanya, tadi yang apa gawe ki? Lama sebut ge. Nah, itu balasannya. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu bersikap bijak kepada murid-murid kita. Next, Bun. Ini perlu kita ketahui bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar anak beda diberi hukuman. Jadi dia merasa tersakiti oleh kita yang memberi hukuman. Terus anak itu membuat anak kita sakit fisik maupun mentalnya bila kita beri hukuman. Untuk jangka waktu yang lama, sebenarnya anak yang kita beri hukumannya dendam kayak kita. Hanya beda ditakut karena jadi kecil. Kalau takut ngelawan, sebenarnya dendam kayak kita ya. Kok bener-bener makut tadi. Nyongin tahu kok baru-baru. Tapi nada berani ngelawan kita, loh mas. Tunggu suatu saat nanti. Tunggu suatu saatnya pola besar lah. Salma ada baca ngapa-ngapa lagi. Nah iyalah. Nah seperti itu sebenarnya hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan. Anak-anak nanti tidak suka akan aturan, tidak suka atas kedisiplinan. Sering-sering kita. Bukan malahnya takut, bukan malah dia itu menjadi anak disiplin. Malah dia akan menjadi anak yang memberontak suatu saat nanti. Kita kan tidak tahu. Loh. Nah, terus hukuman itu merupakan paksaan. Jadi paksaan di mana itu kita sendiri, kehendak kita sendiri. Sebenarnya dia itu anak itu tidak menerima. Terus anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak yang sering dihukum tuhnya baca, berulah, berbohong. Misalnya takut, misal seandainya pun nih marah kalau ada penilai kecil, misalnya contoh misal ada urusan ulang. Zan, tadi tidak dapat berapa? Dapat kecil lah. Dah mak, tadi bagus. Nah, mana hasil laude di kantor. Kalau tengok telur dada. Oh, kan terus tengok di kantor ada jadi apa pelajaran ayah. Dia kan mampu berbohong, mampu itu menyembunyikan kesalahan. Itu anak yang dia takut akan hukuman. Dia akan mampu berbohong. Contoh misal kalau anak kita sudah dewasa, maaf ini ngomong. Misal dia sering-sering keluar malam, keluar apa, kita sering ngantang. Ki, tidak usah keluar malam. Lagi betunang sekapot-kapot kata kita kan. Asal kita keluar malam kok kerengge kok malahan anak keluar malam lagi anak nyube. Ini ada takut sembunyi-sembunyi kelah cacat-cacat made asalnya keluar malam. Mak kok ngerja PR-nya. Silakan lagi betunang. Nah dia dibaca menyembunyi itu. Apa namanya menyembunyikan kesalahan, baca berbohong, maksudnya pinter anak yang sering kita hukum tuh. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau biasa kan, kalau misalnya kita sering hukum anak kita kan, dia jadi menghukum diri sendiri. Ngapain itu bagaimana gitu nih? Nah, belum ketahuan lagi, nggak boleh tahan gila hidup nih katanya kan. Dengan mentalnya rusak, dia dapat menghukum diri sendiri. Ataupun minta jangan dari hukuman ini. Anak-anak minta down, bunuh diri. Nggak takut atas hukuman ini. Jadi kita sebagai orang tua harus mampu mengimbangi. Kita sebagai guru
akan menimbulkan konsep diri yang buruk. Dia merasa anak itu sering dihukum, dia merasa dia benar baik, orang jahat, orang yang tidak benar. Dia tuh merasa bahwa dirinya itulah buruk dan dia arti di mata masyarakat atau di mata orang-orang lain. Tuh sifat bila dia dihukum. Terus gimana perbedaannya dengan konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena kita sudah membuat aturan-aturan. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak itu tidak, kalau kita beri konsekuensi dia tidak nyaman. Terus anak itu akan membenci juga kedisiplinan. Kalau kita beri konsekuensi, sebenarnya hukuman dengan konsekuensi ini sama, hampir sama. Tetapi perbedaannya, hukuman ini diberikan tanpa adanya aturan terlebih dahulu. Langsung misalnya. Misal kali seandainya anak kita mencakirin atau pakai kita tampar misalkan, kalau dengan spontan. Tapi kalau konsekuensi tidak. Sayang, nanti kita ada aturan kita di rumah. Siapa yang nantinya memecahkan piring, dia sendirian nanti membersihkan. Nah, seperti itu adanya aturan sebelumnya. Tapi kalau hukuman tidak ada, ya langsung saja. Terus anak stimulus tanggapan, jadi anak itu menanggapinya ada respon dan tanggapannya masing-masing kan dalam melakukan konsekuensi, karena kita sudah memberikan aturan yang mesti diikuti. Kalau tidak melakukan aturan, apa sih yang akan dirasakan, misalnya seperti itu. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi ini dapat mematuhi peraturan, tetapi tidak muncul dari dirinya. Muncul karena takut sama aturan, bukan muncul dari diri sendiri. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, sama seperti hukuman tadi. Konsep dirinya yang baik. Nah, di sini juga baik, tetapi dalam hukuman dan konsekuensi ini ada lagi nanti yang lebih baik itu adalah restitusi. Nanti kita kenal dengan restitusi. Gimana ibu-ibu? Ada pertanyaan ataupun tanggapan sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya? Boleh? Misalnya kurang mengerti di beberapa slide yang telah saya jelaskan, boleh ditanyakan kembali atau sharing, boleh? Di dalam mana? Gimana ibu? Oh. Kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Next Bun. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah saya jelaskan hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi itu apa sebenarnya? Kan teman-teman baru mengenal kata restitusi ya hari ini, atau teman-teman sudah mengerti itu apa restitusi? Ya, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi pilihan antara kita seorang guru dengan murid, adanya hubungan, mau diapakah dianya, seperti itu. Jangan kita langsung misalnya hukuman kepel. Misalnya kalau konsekuensi asal tidak mematuhi aturan langsung kena apa yang tadi. Terus selanjutnya dapat menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu membuat anak itu disiplin dalam waktu panjang. Terus korban mendapat ganti. Misalnya dalam melakukan sesuatu, misalnya ada masalah di restitusi ini, nanti adanya misalnya ada anak misalnya berkelahi orang duit, misalnya memutuskan memecahkan botol minum misalnya. Nah, di sini nanti kita restitusikan gimana mereka tuh supaya nantinya terpecahkan masalah yang itu tadi, yang korban tadi dapat tergantikan, maksudnya seperti itu. Terus murid belajar bertanggung jawab dalam restitusi itu. Dia bertanggung jawab karena dia tidak ada terbebani oleh hukuman, tidak terbebani dengan konsekuensi. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contoh kalimatnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita seperti itu. Bukan langsung kita tadi beri hukuman, bukan langsung apa konsekuensi tadi? Kalau kamu melanggar ini, bukan. Tapi kita beri pertanyaan.
Apa yang kamu yakini dalam diri kamu? Kenapa kamu seperti ini? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita itu adanya hubungan kita dengan anak itu pertanyaan-pertanyaan yang membangun dalam memecahkan suatu masalah yang telah mereka lakukan. Jadi tidak semata-mata kita sendiri seperti itu. Next, Telepon. Berhenti makannya. apa itu restitusi? Nah, ini sebenarnya makna restitusi. Beri HP kayak Dewi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi ya untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Bonson tahun 2004. Jadi itu makna restitusi. Restitusi inilah suatu keadaan kita untuk dapat memecahkan masalah murid dengan adanya hubungan timbal balik murid dengan kita. Seperti itu. Mereka itu dapat melakukan kolaborasi, mencari solusi, misalnya antara kedua anak tadi. Gimana solusinya? Kalau sudah terjadi seperti ini, seperti itu kan? Bukan langsung kita hakimi. Kamu harus seperti ini, tidak. Tetapi dari hubungan tersebut kita dapat mencari solusi bersama. Seperti itu. Bedanya restitusi dengan hukuman ataupun konsekuensi. Gimana ibu-ibu? Apa sudah misalnya restitusi ini perlu ditanyakan? Mengerti maksud dari restitusi kan? Jadi saya ulangi kembali, restitusi ini misalnya proses pemecahan masalah. Kita memecahkan masalah kepada anak. Misalnya dia berkelahi ya, kita tanya dia. Seperti kata-kata tadi apa sih? Ini di dalam kelas kita. Misalnya seperti itu. Adi. Ini sudah saya buat video kemarin dengan bersama Bu Mir. Sudah saya contohkan. Kami nih pulang, nyari apa ngambil menyanyi ikutku, kosok lagi pulang. Udah aku suruh ikutku karena adik kau suruhnya beda lagi. Nih ada ciri-ciri restitusi. Alah, kalau baca mawanya pulang kemana? Bukan untuk menebus kesalahan. Allah. Kita tadi ya memecahkan solusi. Nyala makan tapi lah. Namun untuk belajar dari kesalahan. Alah pun. Jadi anak-anak kita dari permasalahan yang dia buat bukan semata-mata untuk menebus kesalahannya, tetapi dari kesalahan itu dia akan belajar untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Terus kalau restitusi ini memperbaiki hubungan, misalnya antar dua anak tadi berantem, bukan kita misalnya kalau hukuman kan langsung menghakimi yang salah kan, tapi kalau restitusi tidak, nanti hubungan antara anak satu dan anak ini terjalin dengan baik kembali. Coba seandainya kita beri hukuman, anak tadi lah nganggu kawannya tadi, terus kita beri pok, kita tampar katanya, gimana perasaannya tadi? Makin marah kan dengan kawannya tadi, dengan kawan lawannya berantem tadi. Tapi kalau restitusi tidak, makin memperbaiki hubungan karena masalah ataupun solusinya tadi mereka temukan bersama-sama. Terus ini tawaran bukan paksaan. Jadi sesuatu ini tawaran. Kalau kita melakukan, misalnya kita sebagai seorang guru itu menawarkan, jadi kira-kira gimana nih masalah ini? Kira-kira bagaimana cara memecahkan masalah yang kalian buat seperti ini? Itu bukan langsung kita yang memberikan paksaan. Pukul pukul lagi, sok lagi, menaknil ketika lagi, dia usah sekolah lagi. Ibu udah kawat nih kepala ibu. Itu kan paksaan. Kalau tawaran tidak, mereka sendiri nanti ya yang akan bisa memecahkan masalah. Terus restitusi itu menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu keluar dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kebutuhannya? Kadang anak-anak itu melakukan sesuatu karena adanya kebutuhan yang mereka inginkan.
tahu, dia sebenarnya ada yang mereka inginkan. Tapi kita sebagai seorang guru tidak memahami apa sih kebutuhan yang ingin mereka lakukan. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu memperbaiki karakter, bukan langsung melakukan itu tindakan yang tidak sebaiknya. Terus restitusi fokus pada solusi. Dari restitusi tadi bukan apa yang ingin kita harapkan, tetapi solusi yang ingin kita dapatkan. Seperti itu. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang bersalah itu tidak malu, tidak ketinggal, misal ditinggalkan oleh kawan-kawan. Kalau dari restitusi ini nanti dia sama-sama bergaul karena adanya solusi yang disampaikan mereka tadi. Seperti itu. Next, Bun. Terus keyakinan kelas. Nah, ini juga bisa dibuat kalau di rumah, keyakinan rumah. Seperti itu, keyakinan di rumah. Mengapa tidak peraturan saja? Pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Ngapa nggak peraturan saja maksudnya? Ini kita jawab dulu. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan mengendarai motor? Itu kan peraturan kan? Dari pakai helm ya, enak pakai helm karena takut ke peraturan, takut ke Pak Polisi. Itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan, misalnya pakai masker, pakai apa itu? Karena takut ke corona misalnya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena takut telat diskor atau di apa? Itu semua peraturan. Terus di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti apabila dia peraturan itu hanya untuk ibaratnya kita melakukan sesuatu itu hanya takut dengan aturan kalau peraturan. Karena kalau peraturan itu kita takuti karena ada sesuatu sebab. Tapi kalau keyakinan kelas ini tidak muncul dari dalam kita sendiri. Kita berkeyakinan. Saya berkeyakinan bila saya memakai helm, saya akan selamat bila saya kecelakaan. Misalnya, saya berkeyakinan bila saya mematuhi peraturan 3M, saya akan menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang bersih. Berarti keyakinan itu muncul untuk kita sendiri, bukan takut sama peraturan. Kalau peraturan, kita yang takut atas apa nanti yang sanksinya. Tapi kalau keyakinan kelas kita bukan, keyakinan kita bukan takut sama sanksinya, tetapi kita sudah dalam diri kita. Saya berkeyakinan untuk memakai helm karena saya ingin selamat. Seperti itu. Tapi kalau peraturan, saya memakai helm karena peraturan takut ditangkap polisi. Tuh kalau peraturan, beda dengan keyakinan. Keyakinan itu muncul dalam diri kita, muncul dalam motivasi intrinsik kita. Next. Selanjutnya contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak banyak seperti aturan. Cukup 3 atau 7 keyakinan yang kita buat. Contohnya saja ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya di dalam kelas itu murid dan gurunya saling menyayangi, baik sesama guru maupun sesama teman. Itu. Terus kami murid yang semangat belajar. Maksudnya di dalam kelas ini kami bersemangat untuk belajar. Nggak ada paksaan maksud. Kalau peraturan kamu harus rajin belajar, gitu kan? Kalau peraturan, tapi kalau keyakinan kami murid yang semangat belajar. Itu beda peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat untuk mendapatkan sanksi bila tidak
dipatuhi. Tapi kalau keyakinan ini tidak seperti itu. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya dia sesama di dalam itu peduli dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi ini contoh dari keyakinan beda dengan peraturan. Kalau peraturan misalnya seperti ini, hari Senin pakai menggunakan sepatu hitam. Misalnya, terus datang tepat waktu 7.30, misal seperti itu. Itu peraturan, tapi keyakinan bukan. Keyakinan itu sesuatu hal untuk membangun agar suasana yang ada di kelas bisa kondusif, bisa baik. Seperti itu. Sama juga di rumah. Misalnya kalau di rumah kami orang tua dan anak bersama memiliki saling menyayangi. Kami bersama keluarga saling menghormati. Itu merupakan keyakinan misalnya kalau di rumah. Jadi bila anak kita bersalah, kita tanya, apa sih keyakinan kita bersama di kelas? Bisa dia melanggar aturan. Ya Bu, saling menyayangi, gitu kan? Ya Bu, saling menghormati. Ya Bu, saling itu peduli. Seperti itu. Next Bu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar inilah yang dapat membuat anak didik kita ataupun seseorang itu dapat melakukan hal-hal negatif. Misalnya kebutuhan survival. Survival ini kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makanan, itu pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, contohnya misalnya kadang-kadang anak kita itu melakukan kesalahan atau dia memberontak, kadangnya kurangnya kebutuhannya tadi. Bisa dia melihat anak tadi kawan lain bawa nasi misalkan ke sekolah, dia lapar, dia di rumah belum makan, misalkan di sekolah juga nggak dibawa nasi. Nah nanti kan kalau kawan ada nasi direbut, nah kita sebagai guru lah nyala dia tadi ngerebut. Imam dia anak sekolah, dia merebut kemakan orang. Jadi malah deh. Nah kita langsung nyalahkan kan ke anak tadi kan, sebenarnya bukan, karena ada kebutuhan. Dia berontak itu karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, seperti itu. Terus adanya belonging, kasih sayang. Dia sebenarnya anak itu kan butuh kasih sayang. Karena kita sebagai guru sering kan melihat di rumahnya lias, kapur-kapur, kali di sekolah manja-manja, minta cari perhatian terus ke guru. Padahal kan kita sebagai seorang guru males, ibarat rajin berdekat, rajin minta cari perhatian. Tapi kita sebagai guru udah tahu dan menyadari bahwa apa sih kebutuhan dia itu. Ternyata dia itu kurang kasih sayang dari rumah. Jadi pokoknya sesuatu anak merontak itu karena adanya kebutuhan yang ingin terpenuhi. Ada lagi yang ini fun. Fun itu kesenangan. Misalnya di rumah dia dikekang terus. Nah di sekolah dia tidak belajar, dia main terus. Apalah anak dia main terus, belajar dan kita sebut sudah anak nakal. Tidak tahu ternyata di rumahnya dia tidak dapat kesenangan. Jadi tertekan. Besok masa-masa kan kita larang lah dosa menisau setelah apa-apa. Sebenarnya tidak kan, sebenarnya kita kita lihat, jangan langsung kita misalnya putuskan tidak, kita larang. Jadi sebenarnya anak yang berontak itu kurangnya kebutuhan akan dasarnya. Kebutuhan yang tadi sebenarnya anak yang berontak. Bukan sebenarnya dia itu nakal, bukan sebenarnya dia itu misalnya malas, bukan apa. Tetapi adanya kekurangan atas kebutuhan. Seperti itu. Banyak kan yang kita lihat di sekolah sering merebut makanan, sering tidak belajar, kan main terus, sering cari perhatian guru. Itu akibatnya bisa kita seorang guru harus mampu menganalisis kenapa hal tersebut. Pasti mereka itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Terus ini tadi 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru ataupun seorang tua, ini ada 5 posisi kontrol. Pertama ada penghukum. Yang saya sampaikan tadi, gimana penghukum itu langsung, bukan berarti tanya kali gitu orang itu langsung dihukum. Terus ada pembuat rasa bersalah. Gimana kalau
misalnya kita dalam mengontrol anak yang bisa belajar atau ada masalah, ada membuat rasa bersalah ini seperti ini contohnya. Ibu sedih melihat kamu seperti ini terus. Kamu kenapa dan mengikuti pelajaran guru? Itu kan, itu posisi ke arah semua rasa bersalah seolah-olah anak itu bersalah. Kalau kamu hukum dia langsung, ngapain gitu jadi untuk kamu nggak mau mengikuti pelajaran ini? Bak tepel, lain apa kamu? Seperti itu kan? Belum. Tapi kalau kamu merasa bersalah seperti tadi contoh kata-katanya. Ibu sedih kayak kamu nih. Kenapa kamu nggak mau ikut? Nggak mau ikuti pelajaran guru dengan baik? Seperti itu kata-kata kita. Itu berarti kita baru mengarah ke kontrol membuat rasa bersalah. Terus ada lagi teman, misalnya dia lambat datang ke sekolah. Ngapa boy kita ditelat? Nah, kan pura-pura kayak teman. Yo masuk boy. Dan kali jangan telat gitu ya. Macam itu kalau pura-pura teman itu juga tidak baik. Terus adanya pemantau, posisi pemantau seperti ini. Posisi pemantau ini sama dengan posisi yang sudah adanya aturan-aturan. Apabila tidak mematuhi aturan akan beri konsekuensi. Nah, keempat posisi kontrol ini masih termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi yang hanya dari luar. Sebaiknya kita sebagai seorang guru atau orang tua harus menumbuhkan ke posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini sama dengan posisi kontrol di tadi di restitusi identitas. Contohnya, pertama kan, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti ini perkataan gurunya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sebagai seorang guru kan, tidak ada manusia yang sempurna. Misal ada anak tadi yang melanggar peraturan kan, kita sebagai penyampaian peraturan, sudah kita panggil dia ke kantor ataupun kemana, sudah kita dari apa yang kita omongkan kepada dia pertama. Pertama kita ngomong berbuat salah itu hal yang wajar. Kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Terus boleh lagi kita sebut, Bapak juga dulu pernah bersalah, kan? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh kata-kata yang kita omong. Next, Bun. Selanjutnya, di validasi kebutuhan apa yang mesti kita omong. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita membuat biar dia itu kebutuhannya terpenuhi. Kita tidak langsung menyalahkannya kan, tapi kita buat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kan buat anak-anak itu cerita kan, cerita ngapain yang mau macam tadi, langsung kita kan. Nah terus kita tanya lagi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih baru, yang baik. Seperti itu kata-kata kita. Selanjutnya, di menanyakan keyakinan. Seperti ini kita sebagai guru. Apa nilai yang kita percaya dalam kelas? Setelah kita ngomong baik-baik, kita sudah stabil, sudah kebutuhan ini sudah kita penuhi. Terus kita selalu harus menanyakan keyakinannya seperti ini. Apa nilai yang kita yakini? Kan kita sudah buat keyakinan kelas. Misalnya, anakku saling menyayangi. Nah, kalau seperti itu, nilai-nilai yang mana yang kita sepakati? Misalkan dia ngomong nilai yang ini, pasti boleh nggak kan dilakukan kan seperti itu. Terus kita tanya lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kan setelah itu barulah kan timbul pemecahan masalah. Kalau kamu mau jadi anak seperti ini, jadi gimana solusinya? Seperti itu kan, adanya hubungan kita kepada murid untuk mencari solusi atas itu tidak positifan ya. Next, Bun. Ya udah.